Shalom, kita bertemu lagi pada hari ini. Kiranya saudara pendengar semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Pada hari ini, kita akan merenungkan bersama tentang mengendalikan kemarahan. Pembacaan Alkitab diambil dari Mazmur 37 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, "Jangan marah atau panas hati, hal itu hanya mendatangkan kecelakaan." Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk peluang ini. Kami akan merenungkan firman-Mu, berbicaralah dan kami akan mendengar. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kemarahan adalah emosi yang dianggap biasa. Walau bagaimanapun, perasaan marah merupakan reaksi yang timbul sebagai respon terhadap suatu tingkah laku yang mengancam seseorang. Menurut Encyclopedia of Psychology yang dikeluarkan oleh Oxford University Press, walaupun sebahagian besar tingkah laku mengatakan rasa marah mereka timbul karena apa yang terjadi pada mereka, namun ahli psikologi menunjukkan fakta yang lebih berbahaya, yaitu orang yang marah lebih cenderung melakukan kesalahan karena kemarahan menyebabkan seseorang itu kehilangan kemampuan untuk mengendalikan diri dan pertimbangan sewajarnya. Saudara, kemarahan yang tidak dapat dikendalikan memberi kesan negatif pada kualiti hidup diri dan sosial. Hal yang perlu Anda perhatikan adalah ekspresi kemarahan dan bukan kemarahan itu sendiri. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab mengingatkan kita bahwa kemarahan akan berbahaya ketika tidak beralasan dan tidak dapat dikendalikan. Kisah Kain menggambarkan kemarahan yang tidak terkendali. Dia tidak dapat mengendalikan kemarahannya sehingga membunuh saudara kandungnya sendiri, seperti yang tertulis dalam kitab Kejadian bab 4 ayat yang ke-5b. Dikatakan, "Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram." Tuhan menghukum Kain dengan berat. Saudara, kemarahan yang tidak beralasan juga dapat kita pelajari dari kisah Yunus. Ketika Tuhan tidak jadi menurunkan malapetaka ke atas Niniwe, Yunus kesal dan kemudian marah. Di dalam Yunus bab 4 ayat yang ke-4, Tuhan menjawab kemarahan Yunus dan berkata, "Engkau tidak punya alasan untuk menjadi marah begitu." Dan Tuhan memberi pemahaman kepada Yunus bahwa dia harus berbelas kasihan kepada orang yang bertaubat. Sekarang Anda tahu bahwa kemarahan sangat berbahaya ketika Anda tidak berhasil mengendalikannya. Untuk mengatasinya, Anda perlu memahami apa yang dimaksudkan dengan mengendalikan kemarahan. Antaranya adalah berpikir dahulu sebelum bercakap. Dalam situasi yang panas atau marah, Anda akan lebih mudah meluapkan kemarahan dan akan menyesalinya kemudian. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Anda sudah tenang, nyatakan kemarahan Anda dengan cara yang tegas, tetapi jangan dengan sikap permusuhan. Selain itu, pengampunan adalah sikap yang terbaik. Ketika Anda membiarkan kemarahan dan perasaan negatif mengalahkan perasaan positif, Anda akan mengalami kepahitan atau merasa ketidakadilan dalam diri Anda sendiri. Tetapi jika Anda dapat memaafkan seseorang yang menyebabkan Anda marah, Anda akan belajar dari situasinya
dan Anda akan memperkuat hubungan dengan pribadi tersebut. Mulailah praktikkan kedua perkara ini. Saudara, perhatikan Amsal 14 ayat yang ke-29. Dikatakan, orang yang tenang itu bijak, tetapi orang yang cepat marah itu bodoh. Renung-renungkanlah. Kiranya perkongsian ini berguna dan menjadi berkat untuk saudara pendengar semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, ampuni kami yang tidak dapat menguasai emosi. Kami mahu berubah dan diajar untuk mengendalikan kemarahan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.